Syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini, Kamis 27 Maret 2025, kita dapat hadir dalam acara peluncuran dan diskusi novel Bumi Lorosai karya Wahyuni Revi bersama para ahli sastra, serta persembahan monolog dari Cikini Artstage yang bertempat pada Auditorium T2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Didi Nur Hadi, MPD, MA, PhD. Yang saya hormati Bapak Kepala Koordinator Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya, Bapak Jack Parmin, SS, MHum. Yang saya hormati Ibu Dr. Riri Rengganis. Yang saya hormati teristimewa Mas Afrizal Maulana yang sudah hadir tengah kita bersama, di hadapan kita bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Arif Susanto MHum yang juga sudah hadir bersama-sama kita. Sebuah kehormatan bagi saya yang mewakili penerbit Widya Iswara Pustaka bisa beracara sastra di Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Saya kira tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan untuk beracara di ruang yang sangat terhormat ini dan dikelilingi oleh para pengkaji sastra yang sudah tidak asing lagi di dalam ekosistem sastra Indonesia. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sivitas akademika Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan tempat yang sangat lapang bagi kehadiran kami bersama penulis buku Bumi Lorosai Wahyuni Revi pada hari yang berbahagia ini. Tidak lupa yang paling spesial pada pagi hari ini yang sudah memenuhi setiap sudut di ruangan ini, para mahasiswa, mahasiswi semester berapapun ya, tahun angkatan berapapun, jurusan apapun. Saya percaya bahwa teman-teman mahasiswa yang barangkali harus izin masuk kuliah hari ini untuk menghadiri acara diskusi penting ini adalah sebuah pertanda kecintaan pada sastra Indonesia yang mudah-mudahan pada hari ini akan kita diskusikan sebuah novel yang baru saja kami terbitkan berjudul Bumi Lorosai ya, karya Wahyuni Revi, di mana penulisnya sudah ada di hadapan kita bersama-sama.
Domide Ome Sadobe Rai Timor Loro dan kegemaran berkata-kata dalam suara yang lantang adalah pantangan yang sedapat-dapat kami jauhi. Tak ada gerak-gerik yang luput dari penglihatan, meski itu hanya pucuk-pucuk ilalang di tepi sungai kecil yang melambai ke kanan ke kiri lantaran kesiut angin petang hari. Tak ada pula bunyi yang lolos dari pendengarannya, meski itu hanya setetes embun yang jatuh di atas selai daun. Rambut ikal gondrong khas laki timur dibiarkan terurai begitu saja, sebagaimana jenggot sepanjang satu jengkal yang ujung-ujungnya hampir bersentuhan dengan area dadanya. Hanya seragam militer usang dan baret hijau kuda yang dapat menandai bahwa ini adalah komandan bagi beberapa orang gerilya Puan Valintil yang tersisa di hutan persembunyian ini. Perawakannya begitu tinggi, mungkin terasa sedikit sama bagi yang melihatnya untuk kali pertama. Dipastikan akan gemetar berhadapan dengan sosok yang bengis itu. Tapi kami sudah berbulan-bulan lamanya berdekatan dengannya. Meski setiap kali ia berkesempatan pulang ke sana ini, tak sepatah kata pun bahasa yang keluar dari mulutnya. Kami tidak gentar mengendus aroma tubuhnya, sebab ia adalah panutan, adalah komandan yang bertanggung jawab penuh atas hidup dan mati kami. Terima kasih. Masuki acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi novel bersama ahli sastra pada Bapak Afrizal Mana, seorang penyair sekaligus budayawan, dan Ibu Dr. Riri Gadis SSMU, seorang akademisi sastra dan juga dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Muhammad Arif Susanto MHum selaku moderator. Kepadanya kami persilakan. Cerita di dalam novel ini adalah cerita tentang betapa konsekuensi dari sebuah perang ya di masa itu tidak bisa terhindarkan. Bahkan sampai hari ini ada ratusan ribu anak-anak yang ditelantarkan karena ayah ibunya meninggal
sebagai warga sipil yang tidak salah apa-apa akibat dari perangan yang terjadi selama lebih kurang 23 tahun itu. Nah, oleh karena itu Wahyudi Revi menghadirkan sebuah kisah yang sama sekali tidak lagi berdarah, ya. Sebuah kisah yang sama sekali hanya berbicara tentang cinta, di mana generasi baru Timor Leste hari ini kemudian dipertemukan dengan generasi baru Indonesia hari ini dalam sebuah jalinan hubungan yang sama sekali tidak lagi mengungkit luka lama. Jadi Indonesia dan Timor Leste sudah waktunya untuk menghadap jauh ke depan, di mana kita sesungguhnya ada di bawah payung Wehaliwehiku Imperium yang sama pada waktu itu. Imperium Wehaliwehiku adalah sebuah kerajaan yang terhubung secara langsung ke Imperium Majapahit, di mana orang-orang raja-raja kecil di Pulau Timor itu tunduk dan membayar upeti pada Nusantara. Oleh karena itu Timor adalah saudara-saudara kita semua. Khusus dengan orang-orang di wilayah Timor Barat atau yang kita kenal dengan Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Timur, bahasa mereka sama, agama mereka sama, ya, budaya mereka sama, tetapi negara mereka berbeda, begitu ya. Oleh karena itu persaudaraan harus terus dipertahankan walaupun kita sudah berbeda negara. Perlu kami beritahukan pada teman-teman mahasiswa bahwa pada tahun 1999 ada jajak pendapat, ya, yang memenangkan kelompok pro kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat lepas dari kekuasaan pemerintahan administratif Republik Indonesia, sehingga sampai saat ini Timor Leste sudah berdiri sebagai negara sendiri, ya. Meskipun mereka tidak bisa melepaskan diri dari tali persaudaraan dengan Indonesia, dengan kita. Itulah yang kiranya akan kita bicarakan pada hari ini di hadapan para penyuka sastra Indonesia semua pada pagi yang berbahagia ini. Bumi Loros Sae bukanlah sekadar sebuah novel menurut kami, melainkan jendela sejarah yang akan membuka mata hati kita terhadap perjalanan panjang antara hubungan Indonesia dan Timor Leste dengan narasi yang mungkin sangat menggugah nantinya. Novel ini tidak hanya menghadirkan kompleksitas politik, intrik maupun pertarungan ideologi di dalam pusaran sejarah dekolonisasi yang bergejolak. Namun lebih dari itu, kisah ini menyoroti sisi kemanusiaan yang mendalam. Tadi menurut diskusi dengan Pak Muhammad bahwa ini melalui riset yang panjang, seperti tadi persahabatan, nyatan, cinta dan rekonsiliasi yang menjembatani luka masa lalu dengan harapan yang akan datang masa depan. Poinnya pada harapan masa depan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. Melalui tokoh kita menyaksikan bagaimana sejarah tidak hanya dipahat oleh peristiwa besar yang mungkin adik-adik mahasiswa sudah membaca sejarah di sana, tetapi juga oleh perjalanan hidup individual yang terjebak dalam badai zaman tersebut. Kekuatan novel ini terletak pada pendekatan yang berimbang. Ini pun juga saya konfirmasi dengan Pak Muhammad tadi, bahwa memberikan ruang bagi setiap perspektif tanpa menghakimi, namun tetap menyampaikan esensi kebenaran yang menyentuh. Sebuah mahakarya yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menggugah emosi dan mempererat persaudaraan lintas bangsa. Bumi Loros Sae adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang memahami lebih dalam tentang sejarah kemanusiaan, harapan akan masa depan yang lebih harmonis antara
Indonesia dan Timor Leste. Adik-adik mahasiswa semuanya, gunakan peluang hari ini untuk sama-sama melaksanakan deep learning terhadap apresiasi karya sastra yang hari ini alhamdulillah hadir bersama kita dengan tokoh-tokoh yang berkompeten sekaligus penulis utama dengan membaca basmalah kegiatan peluncuran novel Bumi Lorosai karya Wahyuni Revi di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya 27 Februari 2025 secara resmi dibuka. Timor Leste itu apa? Bumi Lorosai itu apa? Apa urusannya dengan kita? Kita adalah bangsa yang mungkin mudah lupa ya. Dalam waktu Republik Demokratik Timor Leste itu berdiri tahun 2002. Novel ini menarik karena ini berbasis sejarah dan dibuat pasca berdirinya Timor Leste setelah sekian puluh tahun. Apakah Mbak Wahyuni Revi menulis ini sebagai jangkau karena Indonesia sama dalam menghadapi propaganda internasional tentang Timor Leste. Jadi novel ini penting pertama karena sejarah selalu punya persoalan itu ya. Dia ditulis oleh siapa yang menang. Karena itu sejarah perlu dibongkar berkali-kali. Ketika saya membaca novel ini adalah sebenarnya yang ingin bercerita, termasuk ketika saya melihat nama penulisnya adalah perempuan, bagaimana suara perempuan dalam rekonsiliasi konflik di Timor Leste, di Bumi Lorosai. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Afrizal bahwa konflik di negara ini sebenarnya akarnya adalah dari militer kalau menurut saya, yang mulai dari peristiwa 65, 98, referendum di Timor begitu. Saya pikir ada banyak peran negara lewat militer itu untuk melakukan kekerasan yang sistematik dan struktural begitu di dalam bangsa ini begitu ya. Jadi penulisnya yang memang doktor ilmu politik begitu ya, tapi saya membacanya sebagai teks sastra, dan saya seperti tadi yang dikatakan Pak Afrizal menjahit beberapa teks lain itu di dalam tulisan saya yang berhubungan dengan konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Ada beberapa karya yang saya memang ada di dalam tentang sejarah sastra yang mungkin mahasiswa yang pernah masuk kelas saya di sejarah sastra pernah saya paksa dalam tanda kutip untuk membaca karya sastra dalam rentang sejarah yang berbeda begitu. Dalam tentang sejarah minimal ada beberapa karya yang hampir mirip begitu soal konflik, soal bagaimana represi Orde Baru terutama di Bumi Lorosai ini terjadi karena terjadi ketika tahun 75-76 Orde Baru sudah berkuasa gitu. Termasuk militernya ketika menduduki Timur. Ini adalah bagian dari sistem, termasuk cara bercerita ya, yang monolog, yang tidak menggunakan tidak banyak menggunakan dialog. Jadi dialog yang terjadi di dalam novel ini kebanyakan dilakukan antar lelaki begitu ya. Kalaupun ada tokoh perempuan yang berbicara tidak banyak begitu. Lebih banyak tokoh-tokoh perempuan yang melakukan
Jadi saya pikir ini karena terjadi sebenarnya karena sistem pendidikan di Indonesia yang menempatkan perempuan itu kalau ada apa-apa itu yang mau dipendam sendiri gitu ya. Jadi ini yang kemudian mempengaruhi sepertinya cara menarasikan sejarah itu sendiri. Jadi tidak hanya penulis di dalam Bumi Lorosa ya, ada banyak rentang sejarah bagaimana perempuan bermonolog begitu ketika menceritakan sejarah ya. Di dalam Saman begitu tokoh-tokoh perempuan yang berbicara mengenai peristiwa 98, peristiwa 27 Juli di Indonesia, itu semuanya tidak berbicara sesama tokoh, tapi bagaimana mereka menceritakan bagaimana proses membebaskan tahanan mahasiswa yang diculik oleh militer pada masa itu. Begitu pula di dalam Bumi Lorosa. Jadi para perempuan ini ketika mereka melakukan perlawanan, itu pun juga, atau ketika mereka mau melakukan rekonsiliasi konflik, itu pun juga melakukan monolog. Juga di dalam, berbeda dengan ketika Seno menuliskan di dalam trilogi Insiden ya, ada banyak sekali bentuk-bentuk dialog yang berbeda, yang otomatis ketika kita membaca dialog di dalam trilogi Insiden ini, kita bisa melihat, kita bisa menerima gambaran begitu. Oh, ternyata ada sekian orang sedang melakukan dialog atau diskusi begitu, atau bercerita gitu ya. Tetapi di dalam Bumi Lorosa ini lebih seluruh gitu ya. Jadi kita harus membaca novel ini memang perlahan-lahan gitu untuk bisa memahami secara keseluruhan narasi sejarah tentang Bumi Lorosa yang pernah menjadi bagian jajahan dalam tanda kutip Indonesia sampai sebelum 99 lewat militer gitu ya, termasuk tokoh-tokoh yang juga berkonflik di dalamnya ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu, karena sebagai sesama manusia itu kita punya hati gitu ya. Ketika tentara Indonesia dikirim ke Timur, perintahnya adalah membunuh misalnya, tapi dia juga pasti akan berpikir ini mesake gitu ya, kasihan gitu. Anak seumur saya misalnya, seumur saudara saya, seperti saudara saya, dan perintahnya adalah bunuh gitu. Dan ini yang kemudian menjadi konflik sampai kemudian tentara-tentara yang pernah dikirim ke Bumi Lorosa ini kemudian menjadi bagian narasumber yang diwawancara begitu, bahwa mereka juga mengalami yang namanya krisis ya. Jadi mereka yang pernah diminta untuk membunuh di masa lalu dan sampai sekarang itu masih mengalami trauma. Jadi yang mengalami trauma itu bukan hanya keluarga korban, tetapi juga keluarga pelaku yang pernah menjadi bagian dalam konflik kekerasan itu. Jadi di dalam novel ini soal-soal rekonsiliasi itu benar-benar disampaikan secara luas ya, tetapi kita harus membacanya gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Afrizal, ada 45 bagian yang dipisah begitu dalam highlight yang berbeda ya. Jadi bagaimana korelasi hubungan antara kekerasan di Timur, kemudian bagaimana militer yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana pihak yang berkonflik sendiri di Timur, perang saudara dan sebagainya. Itu adalah bagian yang patut begitu kita pelajari sebagai akademisi ya. Jadi ketika akademisi, terutama mahasiswa sastra begitu, kita bisa belajar gitu ya, bagaimana karya sastra itu tidak hanya sebagai bagian dari hiburan kalian, tapi juga bagaimana kita belajar dari sejarah gitu. Belajar dari sejarah, dari sumber alternatif, bahwa karya sastra ini bisa menjadi sumber sejarah yang selama ini ya,
dalam buku-buku sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya. Otoritas negara mengontrol buku-buku sejarah dalam buku-buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi dengan membaca karya sastra, kita bisa punya point of view lain. Oh, ternyata sejarah di Indonesia itu ada hal-hal yang ternyata begini ya. Jadi, ada hal-hal versi lain yang perlu kita pahami, karena sebenarnya menjadi akademisi itu tidak harus memahami satu point of view saja, tapi mestinya kita memahami karya sastra ini dari keseluruhan sisi, ya, tidak hanya dari sisi sejarah yang kita baca selama ini, tidak hanya dari belajar dari korban, tapi bagaimana juga kita melihatnya dari sisi yang berjarak, ya. Jadi tidak hanya melihat dari sisi korban, sisi pelaku, tetapi juga bagaimana kita melihatnya sebagai liar. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Arif. Saya ingin bertanya kepada teman-teman atau adik-adik ini ya, monolog tadi itu menarik nggak? Itu dinukil dari chapter 1 Bocah-bocah mengiris asap dari novel Gumilar Rose. Jadi kalau kalian melihat tadi dan ingin tahu lebih lanjut, memang harus membeli dan membaca, terutama ya, tidak hanya membeli karena biasanya itu menjadi bantal ya. Sejarah itu adalah milik sang pemenang. Itu sebenarnya yang menginspirasi saya dan memotivasi saya untuk melawan itu. Karena sejarah diciptakan dan sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Tadi ditanyakan apakah kita adalah bagian yang kalah? Iya, dalam konteks diplomasi dan juga dalam konteks stigma negatif yang kita terima dari dunia internasional. Lekat bahwa kita dicap sebagai penjajah karena memang kita melakukan invasi, kalau bahasa kita adalah integrasi, tapi itu adalah dimaknai sebagai invasi dan itu sudah terjadi. Proses penulisan Gumilar Rose ini sebenarnya awalnya adalah riset untuk film. Jadi kami akan memproduksi film Persahabatan Indonesia Timor Leste yang disutradarai oleh Deddy Miswar dan Anggi Friska. Filmnya judulnya adalah Saat Luka Bicara Cinta. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kami melakukan riset itu ke Timor Leste. Kami memasuki Timor Leste, memilih tidak langsung dari penerbangan Denpasar ke Dili, tapi kami melalui Atambua. Kami melalui jalan darat untuk melihat dari awal perbatasan Indonesia, Atambua, Batu Gade, dan langsung masuk ke kota Dili. Ada banyak hal yang kami tangkap dari riset tersebut, dan dari 13 distrik yang ada di Timor Leste, alhamdulillah sudah saya jelajahi semua, dan di situ saya menemukan sesuatu yang tadi disampaikan oleh Bu Iris. Ada rasa terusik sebagai perempuan, karena memang perang, sekali lagi korbannya itu yang utama adalah rakyat dan selalu perempuan dan anak-anak. Ketika saya ke Timor Leste, saya melihat semua pahlawan-pahlawannya itu adalah laki-laki. Ada Lele Anak Timur, Taur Batang Ruak, Nikono Lobato, dan sebagainya. Pergilah saya dan tim riset ini ke salah satu distrik di Iliomar dan Los Palos, itu di daerah timur. Di sana saya menemukan kisah tentang Olimpia ini. Ini yang mendasari saya, dan memang Gumilar Rose ini, kalau tadi dikatakan basisnya adalah sejarah, ya, risetnya adalah riset sejarah, dan insya Allah saya mencoba untuk membikinnya atau membungkusnya, menarasikannya dalam sebuah cerita rasa tutur, karena kalau hasil riset sejarah itu pasti membosankan kan, data, statistik dan sebagainya. Nah, saya mencoba melakukan itu, mengeraskan itu, dan bicara sejarah tentang Timor Leste memang tidak hanya bisa dilihat dari jajak pendapat, karena kita harus tahu latar belakang apa sih yang terjadi ketika dilangsungkannya jajak pendapat, karena sudah berlangsung lebih lama. Ada pendudukan yang kita lakukan selama 24 tahun dan sebelumnya adalah dilakukan oleh Portugal. Maka di novel ini sebenarnya adalah menceritakan sejarah panjang tentang waktu saat Timor Portugis, Timor dan Timor Leste.
Jadi nama Timor Leste itu ada beberapa, ada Timor Portugis, ada Timor Leste, bahkan yang ini adalah bumi Lorosai. Ini lebih ditarik lagi, lebih mundur lagi, Lorosai dan Loromondo. Jadi dulu daratan Kepulauan Timor itu ada dibagi menjadi dua, yaitu Loromondo dan Lorosai. Lorosai ini adalah bagian timur, Loromondo adalah NTT, Timor Barat, provinsi kita. Kalau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya kalau mau dipanjangkan lagi, ada hal yang sangat substansial dan sangat urgent adalah bahwa sebenarnya kita ini memiliki keterikatan kultur, satu rumpun. Kalau tadi disebutkan sama Pak Damuri, ada kerajaan Nihali dan Nihiku. Jadi kalau ditarik ini sebenarnya dulunya adalah merupakan Federasi Majapahit ini, Budelis dan Pak Bagaimana. Jadi ada sejarah panjang sekali dan juga keterkaitan kita sebagai saudara antara Indonesia dan Timor Leste. Itu yang memotivasi saya untuk melakukan, kalau bisa dikatakan, pelurusan sejarah monggo, karena memang saya merasa dalam konteks Indonesia Timor Leste ini Indonesia adalah pihak yang kalah dalam tanda kutip dalam posisi posisi pemberitaan dan sebagainya, stigma negatif yang diterima oleh Indonesia. Jadi novel ini menceritakan semua kisah terwaktu ketiga terwaktu tersebut dan apapun yang terjadi dalam ketiga terwaktu tersebut. Berangkat dari sebuah kisah nyata awalnya, karena memang ketika kita ke Timor Leste itu ingin membuat film risetnya, itu pun kita akan mengangkat sisi-sisi lain dari perang. Jadi kita tidak bicara tentang sejarah, kita tidak bicara kekerasan, tapi kita bicara bahwa di balik setiap perang itu ada sisi-sisi humanisme yang ternyata itu luput dari semua pandangan khalayak maupun publik internasional. Ada kisah utama yang dijadikan dalam dalam film dan juga menginspirasi film ini adalah, jadi pada waktu masa pendudukan Indonesia atau Timor saat itu, tentara Indonesia berperang dengan Fretilin, gerilyawan Fretilin. Ada seorang panglima perang Fretilin paling tua itu yang namanya adalah Christopher da Costa. Nama gerilyawannya adalah Lere Anantimur. Ini fakta sejarah. Lere Anantimur ini artinya adalah sapu bersih angin timur. Ini adalah seorang gerilyawan yang sangat ditakuti dan paling dicari-cari oleh ABRI saat itu. Ini adalah orang kedua setelah Sanana. Jadi ketika Sanana ditangkap, Lere inilah yang melanjutkan perang gerilya sampai akhirnya ada jejak pendapat. Pak Lere ini sebagai seorang gerilyawan mempunyai istri yang hamil saat itu dan melahirkan di hutan. Istrinya meninggal dan anaknya ini dari lahir sampai usia 3-6 bulan diajak bergerilya, digendong sama Pak Lere ini, naik turun gunung, masuk hutan dan sebagainya. Sebagai seorang bayi pasti dia sering menangis, dan ini akan memperburuk situasi persembunyian dari gerilyawan ini. Maka ditinggalkanlah bayi ini di tepi hutan, yang akhirnya ditemukan oleh pasukan TNI kita yang tadinya akan mengejar seorang Lere dan pasukannya. Tidak ada perintah, tidak ada instruksi dari Kesatuan Angkatan TNI saat itu, tapi sisi manusiawi yang akhirnya mengambil bayi ini, dia larikan ke Lili, dan ini diangkat anak oleh seorang polisi militer itu. Sampai selesai jajak pendapat dan tidak diketahui ini anak siapa. Baru ketika selesai jajak pendapat dan bapaknya di sana menjadi Panglima FDTL itu kalau di sini kayak panah gitu ya. Bangun militer. Nah, mulailah bapaknya ini melakukan pencarian dan ditemukanlah anak ini, dididik, besar, dicintai dengan keluarga Indonesia, tentara Indonesia itu tadi, diberikan pendidikan yang layak dan sebagainya. Nah, ini yang kisah seperti ini tidak hanya satu, ada banyak Elito yang lain. Namanya Elito bayi ini. Ini berdasarkan wawancara yang dilakukan. Iya, wawancara itu, dan kita menemukan banyak kisah serupa ada di Timor Leste. Jadi ada banyak sekali anak-anak Timor saat itu yang juga diadopsi oleh tentara kita, dan itu pun lagi-lagi tidak melalui sebuah instruksi, tapi karena memang rasa kemanusiaan yang memang ada pada setiap diri manusia berbeda kan. Salah satunya ada di situ. Itu yang menginspirasi penulisan novel ini dan juga menginspirasi
film Saat Duka Bicara Cinta itu.